Mari bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang idham manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang termuliakan Bhikkhu Sangga, utama Bante Tanutaro, dan juga para Bante yang hadir. Yang saya hormati para pengurus Wat Praja Jinaram. Juga tadi saya mendengar banyak para pengurus organisasi lainnya yang juga hadir pada kesempatan malam hari ini, yang juga saya hormati. Bapak Ibu, upasaka-upasika yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini merupakan kebahagiaan yang besar, terutama bagi saya, karena setelah, kalau tidak salah 6 tahun, terakhir tahun 2019, saya menghadiri tempat ini untuk juga berbagi dhamma, dan malam hari ini juga mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi dhamma kembali untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan terima kasih terutama kepada Kepala Wihara Wat Praja Jinaram, Tan Chau Kun Bun, yang memberikan tempat yang sangat luar biasa, wihara yang besar dengan umat yang luar biasa, dan ini merupakan keuntungan bagi saya bisa kembali berkunjung di tempat yang luar biasa ini. Dan juga terima kasih kepada utamanya Brother Kuak yang telah menjadi mediator untuk saya untuk bisa kembali berbagi dhamma kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan sesungguhnya apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, saya yakin bahwa umat Buddha di Kelantan ini sudah memahami. Apalagi secara historis, umat Buddha di Malaysia sebenarnya beruntung. Mengapa? Karena dari dulu telah mendapatkan misionaris Buddhis yang luar biasa, Bante K. Sri Dhammananda. Dan beliau juga adalah Bante yang kami umat Buddha di Indonesia juga mengidolakan dan banyak belajar dari buku-buku beliau. Walaupun sangat jarang berkunjung ke Indonesia, tetapi banyak buku beliau yang kami gunakan dalam kita memahami ajaran Sang Buddha. Dan apalagi di tempat ini, terutama di Kelantan juga, yang saya dengar dekat sekali dengan Thailand. Sehingga tentunya banyak Bante dari Thailand yang kami yang para biku di Indonesia juga mengacunya kepada para Bante Sangga di Thailand. Tentu sudah banyak Bante yang datang ke sini dan memberikan pemahaman dhamma yang tentunya sangat baik. Sehingga umat Buddha di Kelantan, di Malaysia ini sebenarnya sudah banyak memahami ajaran Buddha. Dan kebetulan tadi pagi juga di Bandara Kuala Lumpur
saya juga bertemu dengan upasika, beberapa upasika, Sister Kashmir. Saya pikir dari Kashmir. Kita berbincang-bincang Dhamma cukup lama karena ternyata pesawatnya di-delay. Sehingga kita bisa membahas Dhamma, dan dari pembahasan Dhamma saya tahu bahwa ternyata umat Buddha di Malaysia memiliki pemahaman Dhamma yang sangat baik. Tidak hanya secara teori, tetapi mereka juga telah mempraktikkan Dhamma dengan baik, terutama bermeditasi. Dan ini juga dibuktikan dengan beberapa umat dari Kelantan, dari Kuala Terengganu, yang juga pernah dan bahkan mungkin sering datang ke Indonesia untuk bermeditasi. Dan saya ingat Brother Kuak kalau tidak salah ikut meditasi di Bali sudah 2 kali. Betul ya? Dan juga pernah di Batu. Kebetulan kebanyakan saya sekarang tinggal di Batu, Jawa Timur. Kebanyakan. Karena Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa memang berada di Batu. Jadi saya sekarang banyak di tempat di Batu. Jadi kami di Indonesia, sangga kami yaitu Sangga Theravada Indonesia, yang mana banyak wihara yang di bawah naungan Sangga Theravada Indonesia. Berbagai pulau ada, sehingga kami para biku biasanya mengembara, cari kang dari satu pulau ke pulau lain untuk bisa sharing Dhamma, membabarkan Dhamma kepada umat Buddha yang memang di Indonesia itu berpencar dari satu pulau ke pulau lain. Dan Bapak Ibu Saudara saudara sekalian, sebenarnya kita umat Buddha beruntung. Kita menjadi umat Buddha sesungguhnya sangat beruntung. Mengapa bisa demikian dikatakan beruntung? Karena apa yang diajarkan Sang Buddha, semua yang diajarkan Sang Buddha sesungguhnya berkenaan, berhubungan dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada ajaran Sang Buddha yang berbicara tentang hal yang berada di luar diri kita. Yang diajarkan beliau adalah apa yang menjadi masalah kita sebagai makhluk, apakah manusia ataupun dewa. Masalah kita ini yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Segala persoalan, segala masalah beserta solusi telah ditunjukkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Dan kita sangat beruntung karena dengan kita mempelajari, mempraktikkan ajaran Sang Buddha, kita mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban atas berbagai macam pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha berkenaan dengan mengapa dalam kehidupan kita sebagai manusia kita mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Kalau dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, kalau di Malaysia berbeza. Kita mengalami antara satu manusia dengan manusia lainnya mempunyai pengalaman, mempunyai nasib, mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Dan Sang Buddha menunjukkan, ternyata yang membuat kita berbeda itu bukan berasal dari luar, bukan berasal dari kekuatan luar, tetapi berasal dari perbuatan kita masing-masing. Mengapa ada yang dilahirkan berkecukupan, berpunya, memiliki banyak materi, kaya raya? Itu juga disebabkan karena perbuatan orang tersebut. Sementara yang lain mempunyai kehidupan yang serba kurang, harta benda tidak banyak,
itu juga disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Mengapa ada yang terlahirkan dengan wajah yang rupawan, sementara yang lain tidak rupawan? Itu juga karena perbuatan mereka masing-masing. Dan Sang Buddha menunjukkan hal ini bukan atas dasar logika semata, bukan atas dasar teori semata. Walaupun kita umat Buddha kadang-kadang, mohon maaf, terkadang kita sombong. Mengapa? Wah, ajaran Buddha itu masuk akal. Ajaran Buddha itu masuk logika. Padahal yang diajarkan Sang Buddha itu tidak hanya berbasis pada logika semata. Tidak hanya berdasar pada akal semata. Tetapi apa? Sang Buddha mengajarkan, menunjukkan apa yang beliau tunjukkan dalam Dhamma atas dasar pengetahuan, pengalaman langsung beliau sendiri. Itu berbeda. Kalau kita kembali kepada sejarah, ketika Sang Buddha sebelum beliau mencapai kebuddhaan, sebagai seorang bodhisattva, berada di bawah pohon Bodhi, pada bulan purnama, di bulan Waisak, pada jaga malam pertama, Sang Buddha mengarahkan batinnya dengan kekuatan batinnya, kekuatan konsentrasi batinnya, beliau masih sebagai bodhisattva mengarahkan batinnya untuk melihat kehidupan yang lampau. Dan diketahui dan dilihat secara langsung, oh ternyata masing-masing manusia, masing-masing makhluk telah mengalami berbagai kehidupan yang lampau dan tidak terhitung banyaknya, termasuk beliau sendiri. Belum mampu mengingat kehidupan lampau beliau, tidak hanya 1, 2, 3 kehidupan, bahkan ribuan, ratusan ribu, berkalpa-kalpa kehidupan yang lampau, beliau mampu untuk mengingatnya. Dan beliau melihat, oh ternyata setiap makhluk telah mengalami kehidupan yang tidak terhitung banyaknya. Terkadang terlahir di alam bahagia, alam surga, bahkan sampai alam Brahma. Terkadang terlahir di alam menderita, bahkan sampai terlahir di alam neraka. Setiap makhluk termasuk beliau sendiri telah mengalami banyak kelahiran, berbagai macam kelahiran, berbagai macam situasi, kondisi yang berbeda. Terkadang terlahir sebagai orang yang kaya, terkadang terlahir sebagai orang yang miskin. Terkadang terlahir dengan wajah rupawan, terkadang lahir dengan wajah yang biasa-biasa saja. Terkadang lahir dengan kebijaksanaan, dengan kemampuan beranalisa, terkadang lahir dengan tidak punya kemampuan beranalisa atau bodoh. Dan itu juga dialami oleh Sang Buddha dalam kehidupan yang lampau juga. Dan itulah yang kemudian beliau tunjukkan. Pengalaman beliau, apa yang beliau lihat melalui pengalaman langsung ini, beliau tunjukkan kepada para siswa beliau, kepada kita semua, bahwa kita manusia telah mengalami berbagai macam kelahiran. Tetapi kemudian pada jaga malam pertama ini, beliau masih bodhisattva, belum memahami apa yang menjadi sebab mengapa terkadang dilahirkan di alam bahagia, terkadang dilahirkan di alam menderita. Belum diketahui sebabnya. Sehingga pada jaga malam kedua, jadi dalam satu malam ada 3 jaga malam. The first watch of the night, and the second watch, and the last watch of the night. Pada jaga malam kedua, beliau mengarahkan batinnya untuk melihat, mencari tahu apa yang menyebabkan makhluk-makhluk termasuk dirinya terkadang dilahirkan di alam bahagia,
terkadang dilahirkan di alam menderita. Apa yang menjadi sebab? Itulah kemudian pada jaga malam kedua, beliau mengarahkan batinnya untuk memiliki diba caku atau disebut mata dewa. Dengan kekuatan diba caku, mata dewa ini, beliau melihat, oh ternyata yang membuat kelahiran berbeda-beda disebabkan karena karma perbuatan masing-masing. Karena setiap orang memiliki perbuatannya masing-masing, itulah yang menjadikan masing-masing orang berbeda antara satu dengan lainnya. Tidak sama. Bahkan orang yang kembar saja tidak akan sama. Apalagi yang tidak kembar, apalagi yang kita hidup berbeda, dalam keluarga berbeda, dalam situasi kondisi berbeda. Kita masing-masing memiliki perbedaan, ternyata disebabkan oleh karmanya masing-masing, oleh perbuatannya masing-masing. Bukan karena kekuatan luar, bukan karena orang lain, bukan karena sekedar nasib, bukan karena muncul secara spontan, tanpa ada sebab dan kondisi. Ada sebabnya. Ada penyebab mengapa kita terlahir berbeda-beda, disebabkan oleh perbuatan kita masing-masing. Maka ketika beliau ditanya oleh seorang Brahmana bernama Subha, dalam salah satu khutbahnya, dalam salah satu sutta di dalam Majjhima Nikaya, Brahmana Subha ini bertanya kepada Sang Buddha, mengapa kehidupan manusia terlihat berbeda-beda? Ada yang terlahir dengan umur yang panjang, ada yang terlahir dengan umur pendek. Ada yang terlahir sehat, ada yang terlahir sakit-sakitan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang berpengaruh, ada yang tidak punya pengaruh. Ada yang intelijen, ada yang bodoh. Apa jawaban Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan, kamma sako, kamma dayatu, kamma yoni, kamma bandu, kamma pati sarano. Bahwa setiap orang adalah pemilik perbuatannya sendiri, pewaris perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berkerabat dengan perbuatannya sendiri, dan bergantung oleh perbuatannya sendiri. Mengapa seseorang terlahir dengan umur panjang? Oh, karena dalam kehidupan yang lampau, orang demikian tidak suka, tidak gemar membunuh makhluk lain. Maka sekarang ketika dilahirkan sebagai manusia, terlahir dengan umur yang panjang. Mengapa seseorang terlahir dengan umur yang pendek? Karena orang demikian dalam kehidupan yang lampau suka membunuh makhluk lain. Mengapa seseorang terlahir dengan badan yang sehat? Disebabkan karena dalam kehidupan yang lampau tidak suka melukai makhluk lain. Tapi mengapa ada yang lahir, baru lahir saja sudah sakit-sakitan sampai meninggal? Disebabkan karena orang demikian dulu suka atau pernah menyakiti makhluk lain. Karena perbuatan masing-masing inilah maka menjadi penyebab mengapa kita berbeda. Dan mengetahui bahwa ternyata karena perbuatan kita ini yang menjadi penyebab perbedaan kita, maka kita mendapatkan jawaban, mendapatkan solusi. Kalau kita ingin bahagia di alam tumimba lahir ini, kalau kita ingin bahagia, kita tidak ingin menderita, maka satu-satunya jalan adalah dengan banyak melakukan perbuatan yang baik. Tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin bahagia di alam tumimbal lahir, maka harus banyak melakukan
kebajikan. Akan tetapi, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ajaran Sang Buddha ternyata tidak berhenti pada karma. Tidak berhenti pada buah karma. Mengapa? Karena ternyata walaupun seandainya seseorang telah banyak melakukan kebaikan dan sebagai hasilnya mengembara di alam-alam kehidupan yang bahagia seperti surga atau alam Brahma, ternyata itu semua tidak kekal. Ternyata ketika bibit yang membawa seseorang terus mengalami kelahiran itu masih ada, walaupun sudah dilahirkan di alam yang bahagia sekalipun, masih ada kemungkinan untuk bisa jatuh di alam menderita. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah membaca salah satu khutbah yang diberikan Sang Buddha. Jadi suatu kali Sang Buddha sedang berpindah patah dengan siswanya Bante Ananda. Pindah cara, ya, melakukan pindah cara. Mengumpulkan makanan di perkampungan. Sang Buddha tersenyum. Senyum seorang Buddha bukan senyum biasa. Kalau senyum kita biasanya apa? Loba mula cita. Berakar pada keserakahan. Kalau senyum Sang Buddha pasti punya makna, punya maksud, dan pasti ada nilai luhur di dalamnya. Maka Bante Ananda bertanya pada Sang Buddha, kenapa Bante tersenyum? Karena Bante Ananda tahu senyum seorang Buddha itu memiliki makna. Sang Buddha kemudian balik bertanya, wahai Ananda, apakah engkau melihat baru saja tadi ada seekor babi muda? Oh iya, saya melihat tadi ada babi yang masih muda. Tahu babi ya? Sama nggak di sini? Ya, sama ya. Dan Sang Buddha tersenyum karena apa? Melihat kehidupan lampau dari babi ini. Ternyata babi ini dulu dalam kehidupan yang lampau pernah terlahir sebagai seekor ayam betina. Tetapi dia sedikit beruntung. Terlahir sebagai ayam betina yang tinggal di sebelah wihara. Dan di wihara tersebut ada seorang Bante yang sering membabarkan kamadhana, membabarkan objek meditasi. Dan ayam ini mendengarkan. Kira-kira ayam ini kalau mendengarkan Dhamma paham tidak? Paham tidak? Paham? Enggak paham. Walaupun tidak paham, ketika Dhamma dibabarkan, ayam pun juga merasa tenang. Merasa tenang. Dan itu sudah kondisi batin yang baik. Ya termasuk sebenarnya kalau kita ke ajaran Abhidhamma, itu termasuk Mahakusala juga. Walaupun tidak ada pandangan benarnya yang muncul di sana, kan somanasa sagatang nyana vipayutang mungkin sasangkarikang. Jadi ada rasa bahagia walaupun tidak ada pengetahuan di sana. Seekor ayam pun juga bisa demikian. Dan karena ayam ini bahagia ketika mendengarkan Dhamma dari seorang Bante yang sedang membabarkan Dhamma tentang objek meditasi, ternyata setelah ia meninggal, dia terlahir sebagai seorang manusia, seorang wanita, dan bahkan dia terlahir sebagai seorang putri raja. Dari ayam menjadi putri raja. Luar biasa ya. Suatu kali putri raja ini dalam sebuah kesempatan melihat ada tumpukan kotoran manusia yang di sana
banyak sekali belatung. Pernah melihat? Belum pernah ya? Ya zaman ini dipahami tidak ini? Tidak. Belatung itu, when the one is dead, dies, and then becoming composing, and there are a lot of the animals. How to say? Ulat ya. Di tempat kami namanya belatung ya. Ulat berbeda. Melihat banyak belatung menjijikkan sekali. Tetapi kemudian putri ini mengembangkan asubha bawana ketika melihat kotoran manusia yang banyak ulatnya di sana. Mengembangkan asubha bawana. Melihat kotoran itu seperti tubuhnya. Jadi kalau kita mengembangkan asubha artinya bahwa seperti halnya benda tersebut menjijikan, misalnya mayat tersebut menjijikan, kotoran itu menjijikan, ini pun juga sama. Ternyata dengan pengembangan demikian, sang putri raja ini mencapai jhana, konsentrasi pikiran. Sampai meninggal, jhananya tidak lenyap. Dan dia terlahir di alam Brahma. Naik kan dari ayam menjadi putri raja, sekarang di alam Brahma. Ternyata setelah buah perbuatan baiknya habis, dia jatuh dari alam Brahma, terlahir sebagai seekor babi betina. Coba, dari alam Brahma terlahir sebagai babi betina. Kalau babi jantan masih mending ya. Nah, inilah kenapa kehidupan kita walaupun terkadang terlahir di surga, terkadang terlahir di alam Brahma, masih ada kemungkinan untuk bisa jatuh. Maka kelahiran di alam tumimbal lahir ini itu bukan tujuan utama ketika kita mempraktikkan dhamma. Dan bahkan bodhisattva ini melihat, oh ternyata kelahiran kita ini di bawah pohon bodhi, kelahiran kita ini terkadang terlahir di alam bahagia, terkadang di alam menderita, menderita sekali, bahagia sekali, terus demikian. Naik turun, tidak jelas. Itulah kemudian ketika beliau mencapai kebudayaan, kalimat pertama yang beliau sampaikan, yang beliau kumandangkan adalah jati jati duka jati punah-punang. Bahwa kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan, duka. Kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Maka pada jaga malam ketiga, bodhisattva kemudian mencari tahu bagaimana seseorang bisa terbebas dari duka penderitaan. Karena kelahiran berulang-ulang. Pada jaga malam kedua dipahami, oh ternyata kelahiran ini muncul karena perbuatannya masing-masing orang. Tetapi kemudian tidak pernah ada endingnya. Tidak pernah ada akhirnya. Maka belum mencari tahu. Yang kemudian pada jaga malam ketiga inilah beliau mengetahui, menembus 4 kebenaran mulia. Beliau memahami dengan jelas bahwa ternyata kehidupan kita di alam tumimbal lahir tidak lain adalah duka penderitaan. Ingat, walaupun kadang terlahir di alam surga, alam Brahma, seperti tadi, cerita tadi, ternyata masih bisa jatuh di alam menderita. Maka, ajaran Buddha sesungguhnya tidak hanya berhenti pada karma. Walaupun karma harus kita pahami. Harus kita pahami.
agar paling tidak dalam tumbal lahir ini kita masih mendapatkan hal yang baik. Tetapi karma ini bukan tujuan. Karena selama kita masih harus dicengkram oleh karma, oleh perbuatan yang disebut sebagai kamma wada, kita terus berputar-putar di dalam kamma, apa yang terjadi? Kita harus mendapatkan buah karma. Betul ya? Dan selama kita mendapatkan buah karma, apa yang terjadi? Kita harus berputar-putar di alam sangsara wada. Dan selama kita berputar-putar di alam sangsara, apa yang terjadi? Kita harus mengalami perputaran penderitaan, dukkha wada. Penderitaan muncul karena sangsara muncul karena buah muncul karena karma. Tidak berhenti pada karma. Karena ternyata karma ini juga bagian dari penderitaan. Tumimba lahir adalah bagian dari penderitaan. Sang Buddha menunjukkan kepada kita, oh ternyata kehidupan kita ini pada akhirnya apapun yang berkondisi tanpa terkecuali tidak lain adalah dukkha penderitaan. Dipahami pada jaga malam ketiga. Tetapi kemudian tidak hanya memahami dukkha penderitaan. Sangat beruntung bagi kita. Karena kemudian Sang Buddha juga mencari tahu pada waktu itu sebagai bodhisattva, mencari tahu apa yang menyebabkan seseorang terus mengalami penderitaan. Apa yang menyebabkan seseorang terus mengalami tumimba lahir. Apa yang menyebabkan seseorang terus terdorong untuk selalu berlanjut dalam satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Dan bahkan apa yang menyebabkan seseorang terus melakukan karma, melakukan perbuatan. Oh ternyata disebabkan oleh tanha, oleh nafsu keinginan. Yayang tanha punobawika nandiraga sagata tatra binandini. Disebabkan karena tanha, nafsu keinginan, yang membawa seseorang untuk muncul kembali, yang disertai oleh nandi dan raga, kesenangan dan nafsu ragawi, itulah seseorang terus mengalami penderitaan, mengalami duka, disebabkan karena tanha. Tentu tanha tidak bisa berdiri sendiri, tetapi tanha adalah sebab terdekat mengapa kita menderita. Tapi tanha juga muncul dari sebab lain. Kalau kita melihat padijja samupada atau hukum kemunculan bersebab, ada faktor-faktor, ada fenomena-fenomena yang munculnya bersebab. Oh ternyata tanha itu muncul dari vedana, perasaan. Vedana muncul dari phasa, kontak. Kontak muncul dari 6 landasan indra, salayatana. 6 landasan indra muncul dari nama rupa. Dalam hal ini, nama rupa adalah rupa, vedana, sanya, sangkara. Dan nama rupa muncul dari mana? Vinyana. Vinyana khandha, gugusan kesadaran. Vinyana khandha muncul dari sangkara, mental formation, dan ini mengacu kepada perbuatan, berbagai macam karma. Jadi sangkara itu adalah karma. Dalam kitab komentar, kitab pengulas, ada kata sangkara ini mengacu kepada 29 cita yang berproduktif sebagai karma. Kalau dalam Abhidhamma kan ada 89 cita. Jadi 89 yang punya kapasitas untuk memunculkan perbuatan adalah 29. Maka ada 29 bentuk
bentuk sangkara, bentuk cita yang disebut sebagai karma. Dan karma ternyata muncul dari mana? Awija. Termasuk karma baik juga muncul dari awija. Betul ya? Karma baik juga muncul dari awija ternyata. Maka karma itu ada 3. Sangkara ada 3. Yaitu apa? Punya bisangkara, apunya bisangkara, aninja bisangkara. Apunya bisangkara adalah perbuatan buruk, perbuatan apunya, bukan kebajikan. Punya bisangkara adalah perbuatan bajik. Sampai jana, rupa jana disebut punya bisangkara. Sedangkan aninja bisangkara adalah perbuatan yang berasosiasi dengan arupa jana. Pengembangan batin, konsentrasi jana yang bukan materi, arupa jana. Dan ternyata bentuk-bentuk perbuatan ini dari yang buruk sampai yang sangat baik itu muncul dari awija, karena ketidaktahuan. Dan semua ini menjadi sebab mengapa kita menderita, menjadi kekuatan yang mendorong kenapa kita terus mengalami kelahiran dan kematian, terus menderita. Itulah kenapa kemudian satu-satunya cara untuk bisa bebas dari penderitaan tidak lain harus melenyapkan sebab-sebabnya. Dan dalam kesempatan yang biasa Sang Buddha sampaikan adalah dengan melenyapkan tanha. Tasayewa tanhaya asesa viraga niroda. Dengan melenyapkan secara total, secara padam, secara komplit tanha, nafsu keinginan itu sendiri, maka duka penderitaan baru bisa dipadamkan, baru bisa dilenyapkan. Dalam kesempatan lain tentu awija harus dilenyapkan. Kotoran-kotoran batin yang menjadi penyebab kita terus mengalami duka penderitaan itu harus dilenyapkan kalau seseorang ingin terbebas dari penderitaan, ingin terbebas dari tumimba lahir. Dan Sang Buddha tidak hanya menunjukkan ada kemungkinan untuk bebas dari penderitaan, beliau juga menunjukkan caranya, menunjukkan jalan, menunjukkan cara untuk bisa bebas dari sebab penderitaan dan penderitaan itu sendiri. Jalannya tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8 yang berawal dari pandangan yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan jasmani yang benar, mata pencaharian yang benar, daya upaya yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Jalan mulia berunsur 8 inilah yang menjadi jalan untuk apa? Yang pertama, untuk memahami duka penderitaan secara sempurna. Yang kedua adalah untuk melenyapkan sebab penderitaan, yaitu pengotor batin, tanha, nafsu keinginan. Dan yang ketiga adalah untuk supaya bisa merealisasi padamnya penderitaan. Hanya jalan ini, tidak ada jalan lain. Loh Bante, kan Sang Buddha menyatakan ada 4 landasan perhatian. Apapun yang Sang Buddha sampaikan berkenaan dengan jalan tidak bisa dipisahkan dari jalan mulia berunsur 8. Tidak bisa. Maka jalannya hanya jalan mulia berunsur 8 untuk bisa bebas dari penderitaan. Maka inilah yang sesungguhnya yang Sang Buddha tunjukkan kepada kita semua. Yang pertama kita ditunjukkan, hidup kita ini bahagia dan menderita di alam tumimba lahir disebabkan oleh perbuatan kita masing-masing. Itu yang pertama.
Tetapi kemudian ditunjukkan kembali, walaupun kita sudah banyak melakukan kebajikan, kalau kita masih terus bertumimbal lahir, itu juga bagian dari duka penderitaan. Maka kemudian kita diarahkan untuk bagaimana kita bisa bebas dari tumimbal lahir. Bagaimana kita bisa bebas dari penderitaan. Dan tidak ada cara lain, yaitu dengan memahami, menembus 4 kebenaran mulia. Memahami, menembus 4 kebenaran mulia. Tidak ada cara lain. Sang Buddha mengatakan dalam khutbah beliau, dalam pernyataan beliau, Catunang bikawe sacanang analo Buddha apa di Veda ewamidang diga madanang sangsaritang sandawitang maman cewa tumhakanca. Wahai para biku, disebabkan tidak memahami dan tidak menembus 4 kebenaran, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia ini, Cattari Arya Sacani, maka saya dan kalian telah begitu lama mengembara berkelana di alam tumimbal lahir. Dengan kata lain, untuk bisa bebas dari tumimbal lahir, dari pengembaraan yang seperti tiada ujung, tidak lain adalah dengan cara kita memahami, kita menembus 4 kebenaran mulia. Dan ini yang sebenarnya yang sangat membedakan ajaran Buddha dari ajaran-ajaran lainnya. Kalau hanya karma, dalam ajaran lain pun juga terkadang berbicara tentang karma. Tapi kalau sudah urusan 4 kebenaran mulia, hanya ada pada ajaran Sang Buddha, tidak ada dalam ajaran lain. Dan ini mengapa saya katakan kita sebagai umat Buddha sesungguhnya beruntung. Karena kita telah ditunjukkan sebuah cara, sebuah solusi, sebuah jalan untuk bisa bebas dari duka, dari penderitaan, dari alam tumimbal lahir. Tergantung sekarang adalah sejauh mana kita berjuang. Karena Sang Buddha sendiri hanya sebagai penunjuk jalan. Yang harus berjuang adalah kita masing-masing. Sang Buddha yang menunjukkan jalan, tetapi kita masing-masing yang harus berjuang untuk bisa terbebaskan. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan malam ini bisa dipahami, walaupun dengan bahasa yang mungkin sedikit berbeda, sedikit berbeza, ya, dari bahasa Melayu, tapi semoga bisa dipahami, semoga memotivasi kita untuk kembali kita hidup sejalan bersama dengan ajaran Sang Buddha, demi suatu saat, cepat atau lambat, pembebasan bisa kita realisasi. Sabisata, Pawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.